Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah riset operasi dan inilah kelompok-kelompok kami. Kemudian selanjutnya masuk kepada materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dan materi selanjutnya yaitu konsep dari riset operasi. Jadi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih konsep dari riset operasi itu. Nah, riset operasi adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk membuat keputusan, yang dimana keputusan itu akan optimal dalam situasi yang kompleks ataupun situasi yang tidak pasti. Nah, dalam metode ini dilibatkan penggunaan teknik matematika dan statistik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengoptimalkan proses bisnis yang ada. Dan terdapat biasanya langkah-langkah dalam riset operasi yaitu sebagai berikut. Terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua membangun model matematis, yang ketiga analisis dan pemecahan masalah, yang keempat yaitu implementasi dan solusi. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari keempat langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, langkah pertama yang dalam riset operasi yaitu mengidentifikasi masalah yang ada dalam suatu organisasi atau suatu sistem. Nah, masalah ini harus dapat berupa penggunaan sumber daya yang tidak efisien, penjadwalan yang tidak optimal, atau pengambilan keputusan yang tidak efektif. Nah, saya kasih studi kasus misal jika suatu perusahaan minyak uh, pembuatan minyaknya tidak optimal dilakukan dan pembuatan minyaknya itu sangat menghabiskan banyak resource atau dana sehingga keuntungan yang didapat tidaklah maksimal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus melakukan riset operasi untuk menentukan bagaimana cara agar mengoptimalkan penjualan minyak mereka. Nah, disitulah identifikasi masalah digunakan dalam riset operasi. Dan selanjutnya, nah, selanjutnya yaitu proses yang kedua, yaitu membangun model matematis. Nah, setelah masalah diidentifikasi tadi, langkah selanjutnya adalah membangun model matematis yang merepresentasikan masalah tersebut. Model ini dapat berupa persamaan fungsi atau struktur data lainnya yang memiliki karakteristik dengan jelas. Nah, mungkin dengan studi kasus yang sama tadi, misal penggunaan minyak, produksi minyak. Nah, kita membangun model matematis dari perusahaan minyak tersebut. Misalkan terdapat variabel jumlah produksi minyak, alat produksi minyak, dan itulah yang disebut dengan model matematis. Jadi, angka-angka tersebut akan dibuat berupa persamaan fungsi atau struktur ataupun data yang lainnya yang mewakili suatu karakteristik dari permasalahan tersebut. Dan yang ketiga yaitu analisis dan pemecahan masalah. Nah, langkah yang ketiga ini akan dilakukan setelah model matematik tadi dilakukan, yang mana langkah berikut adalah melakukan analisis terhadap model tersebut untuk menemukan solusi optimal. Metode yang umum digunakan dalam riset operasi yaitu programming linear, optimisasi, simulasi, dan analisis statistik. Dan yang terakhir, jika ketiga tadi telah ditemukan, maka yang terakhir dilakukan yaitu implementasi dan solusi. Setelah solusi optimal ditentukan, langkah terakhir adalah mengimplementasikan solusi tersebut dalam praktik. Nah, ini biasa melibatkan perubahan dalam proses bisnis, kebijakan perusahaan, atau penggunaan teknologi baru untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, bisa jadi di sini perusahaan harus merubah proses bisnis ataupun kebijakan dari perusahaan untuk mencapai solusi optimal tersebut. Misalkan memangkas biaya produksi atau menambah biaya produksi untuk mendapatkan solusi yang optimal yang didapatkan setelah menjalankan riset operasi. Dan itulah tadi uh, konsep dari riset operasi. Selanjutnya yaitu metode transportasi, yaitu materi metode transportasi. Nah, pertama saya jelaskan metode transportasi itu apa. Transportasi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam riset operasi untuk mengoptimalkan distribusi sumber daya dari sumber ke tujuan dengan biaya yang paling minimum. Metode ini sering digunakan dalam manajemen rantai pasokan, yang dimana ini adalah supply chain management, transportasi barang atau penjadwalan produksi. Nah, langkah-langkah dalam metode transportasi ini ada langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan matriks biaya, kedua, menentukan permintaan dan persediaan, yang ketiga, mencari solusi awal, yang keempat, mengoptimalkan solusi, dan yang terakhir itu menyusun rencana pengiriman setelah
keempat tadi didapatkan. Dan berikut adalah contoh studi kasus yang kita akan bahas, yaitu jika suatu perusahaan ABC memiliki satu pusat distribusi dan 4 cabang yang besar di berbagai kota. Pusat distribusi ini menyediakan berbagai jenis barang yang perlu didistribusikan ke cabangnya. Misalkan cabangnya ada A, B, C, dan D. Nah, berarti perusahaan ABC ini harus mengalirkan distribusinya ke perusahaan ABC ini. Dan masalahnya yaitu biaya pengiriman per unit barang antara pusat distribusi dan cabang-cabang telah ditentukan. Tujuan dari perusahaan adalah mencari pengiriman barang yang mengoptimalkan biaya transportasi. Nah, di sini perusahaan ABC harus mengoptimalkan biaya transportasi mereka agar menjadi optimal. Nah, berikut adalah data-data dari transportasi mereka. Nah, yang pertama itu pusat distribusi atau sumbernya. Nah, mereka mempunyai stok barang sebanyak 500 unit dan terdapat 4 biaya pengiriman ke 4 cabang, yaitu cabang A, B, C, dan D. Dapat dilihat cabang B memiliki jumlah yang paling sedikit untuk menerima biaya pengiriman, yaitu hanya sekitar $8 US. Dan yang paling banyak adalah biaya pengiriman ke D, yaitu 15 USD per unit. Dan di sini terdapat permintaan pada cabang-cabang tujuan, di mana permintaan pada cabang A yaitu 200, cabang B 300, cabang C 150, dan cabang D 250. Nah, pada studi kasus ini kita harus mencari mana pengiriman yang optimal yang seminimum mungkin dilakukan, sehingga perusahaan tersebut tidak akan mengharuskan mereka mengeluarkan biaya yang banyak. Dan selanjutnya yaitu, nah, berikut adalah membangun matriks biaya. Untuk membangun matriks biaya yang antaranya memperlihatkan biaya pengiriman per unit antar barang, pusat, dan cabang-cabang mereka. Nah, di sini cabang A, B, C, dan D akan dituliskan berapa saja jumlah untuk biaya pengiriman mereka. Dan yang kedua yaitu menentukan permintaan dan persediaan. Nah, permintaan dari cabang A, B, C, dan D akan dituliskan, dan persediaannya juga. Di sini persediaannya ada di 500, dan permintaan per cabang juga akan tampil, yaitu cabang A 200, cabang B 300, cabang C 150, dan cabang D 250. Dan langkah yang ketiga yaitu mencari solusi awal. Mencari solusi awal ini memenuhi batasan permintaan dan persediaan dengan menggunakan metode heuristik. Nah, pada metode heuristik kita akan melihatkan atau memasukkan nilai-nilai terkecil atau nilai-nilai yang memiliki pasokan terkecil terdahulu ke dalam sel. Nah, contohnya di sini, nah cabang B ini kan mempunyai $8 biaya pengiriman. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan persediaan atau stok pada cabang B ini. Nah, cabang B tadi ini meminta sebesar 300. Seperti di sini tabel di atas, minta 300. Karena itu kita akan memberikan 300 karena dia memiliki biaya terkecil. Kemudian biaya terkecil selanjutnya yaitu cabang A, yaitu sebanyak 200. Maka stoknya akan langsung diberikan. Nah, seperti itu metode heuristik. Dan selanjutnya langkah yang keempat yaitu mengoptimalkan solusi. Mengoptimalkan solusi awal dengan menggunakan metode. Nah, di sini metodenya ada banyak. Nah, di antaranya yaitu transportasi balik, metode simplex, atau metode aliran maksimum. Dan yang terakhir, jika sudah diterapkan metode-metode tadi, seperti metode transportasi balik, metode simplex, dan metode aliran maksimum, maka selanjutnya dapat disusun rencana pengiriman yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan ABC ini, agar mereka mendapatkan jumlah yang mereka inginkan dari perhitungan di awal tadi menggunakan metode transportasi. Nah, yang kelima yaitu setelah solusi optimal ditemukan, menyusun rencana pengiriman yang spesifik, termasuk jumlah dan rute pengiriman dari pusat distribusi ke cabang. Nah, sini rencana pengirimannya terdapat ada 4, yaitu rencana dari pusat distribusi ke cabang A yaitu 200, dari pusat distribusi ke cabang B 300, dan dari pusat distribusi ke cabang C 150, dan yang terakhir dari pusat distribusi ke cabang D sebanyak 250 unit. Maka dapat disimpulkan bahwa rencana pengiriman ini adalah jawaban yang ditemukan dari metode transportasi tadi, karena perusahaan dapat
membuat rencana pengiriman yang optimal. Setelah mendapatkan jawaban, berapa saja distribusi yang harus mereka kirimkan kepada masing-masing tiap wilayah atau tiap gudang. Dan sampai sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah selanjutnya saya menjelaskan tentang linear programming. Pada linear programming terdapat dua metode atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan linear programming, yaitu dengan metode grafis dan dengan metode simple. Bila persoalan LP hanya mempunyai dua variabel keputusan, maka dua metode tersebut dapat dipergunakan. Bila variabel yang terlibat dalam penyelesaian linear programming lebih dari dua, maka metode grafis tidak dapat dipergunakan lagi. Metode yang lazim diterapkan untuk memecahkan persoalan LP yang mempunyai variabel keputusan lebih dari dua adalah metode simple. Melalui metode simple, kombinasi variabel keputusan optimal diselesaikan dengan menggunakan pendekatan matematis. Selanjutnya adalah contoh soal dari linear programming metode simple, yaitu di mana kita memiliki fungsi tujuan, yaitu memaksimumkan nilai Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2 dengan fungsi batasan yaitu 2x tambah 1 tambah x2 kurang dari sama dengan 6000, 2x tambah 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 9000, dan yang terakhir jika x1 lebih besar dari 0 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, pada pertama ialah merubah fungsi tujuan. Fungsi tujuan dirubah sedemikian rupa sehingga semua variabel yang belum diketahui nilainya berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Misalnya, dalam contoh sebelumnya, fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2 diubah menjadi maksimum Z kurang 3x1 kurang 4x2 sama dengan 0. Selanjutnya, pada langkah kedua yaitu merubah bentuk-bentuk batasan-batasan. Semua batasan yang mula-mula bertanda lebih kecil atau sama dengan dirubah menjadi tanda persamaan dengan menggunakan suatu tambahan variabel yang sering disebut sebagai variabel flag atau yang biasa diberi simbol F. Perubahan tersebut menjadi pada batasan yang pertama diubah menjadi 2x1 tambah x2 tambah x1 sama dengan 6000, dan pada batasan kedua diubah menjadi 2x1 tambah 3x2 ditambah x2 sama dengan 9000. Selanjutnya, pada langkah ketiga yaitu menyusun persamaan ke dalam tabel, di mana dibuat seperti ini, yaitu ada variabel Z, X1, X2, X1, X2, dan nilai kanan. Pada langkah keempat, kita memilih kolom kunci, di mana kita memilih kolom yang pada garis Z mempunyai nilai negatif terkecil, yaitu -4. Setelah itu, pada langkah kelima, yaitu memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah atau menerapkan iterasi. Untuk menentukannya terlebih dahulu harus kita cari indeks tiap-tiap baris dengan cara sebagai berikut. Indeks baris sama dengan nilai pada kolom nilai kunci dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Indeks baris sama dengan 6000 bagi 1 sama dengan 6000, dan 9000 dibagi 3 sama dengan 3000. Kemudian kita pilih baris kunci, yaitu baris yang mempunyai indeks positif terkecil, yaitu baris batasan kedua, di mana indeks batasan pertama 6000 dan batasan kedua hanya 3000.
Kemudian baris kunci ini kita beri tanda lingkaran agar lebih mudah mengingatnya. Selanjutnya, pada langkah 6 yaitu merubah nilai-nilai baris kunci. Mula-mula kita ubah dulu nilai-nilai baris kunci dengan membagi semua angkanya dengan angka kunci. Jadi semua angka pada baris kunci itu kita bagi 3. Di samping itu variabel dasarnya kita ganti dengan variabel yang kolomnya terpilih sebagai kolom kunci. Contoh pada soal kita yaitu variabel X2. Selanjutnya, pada langkah ke-7 yaitu mengubah nilai di luar baris kunci. Nilai baru dari baris-baris yang bukan merupakan baris kunci dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Untuk baris Z pada tabel dapat dihitung sebagai berikut, di mana min 4 yaitu koefisien angka pada kolom kunci, dan 2/3, 1, 0, 1/3, dan 3000 adalah nilai baru pada baris kunci. Selanjutnya, untuk baris batasan pertama sebagai berikut, di mana nilainya adalah 4/3, 0, 1, 1/3, dan 3000. Tabel pertama adalah nilai lama dan tabel kedua adalah nilai baru setelah iterasi. Selanjutnya, pada langkah 8, melakukan iterasi lanjutan. Selama masih ada nilai negatif pada baris Z, ulangi langkah per iterasi mulai dari langkah ke-3 sampai dengan langkah ke-7, sampai diperoleh pemecahan optimal. Kalau sudah tidak ada nilai pada baris Z yang negatif, berarti alokasi itu sudah optimal. Nilai baru dari baris Z menjadi seperti ini, dan selanjutnya nilai baru baris batasan pertama diubah menjadi seperti ini. Nah, setelah melakukan 3 kali perbaikan, di sini nilai Z tidak lagi memiliki nilai negatif, yang berarti tabel tersebut sudah optimal. Hasil dari pemecahan optimal ini adalah sebagai berikut, di mana X1 adalah 2.250, X2 1.500, dan Z-nya adalah 12.750. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang dualitas sensitivitas. Apa itu dualitas sensitivitas? Jadi, dualitas merupakan salah satu konsep pemrograman linear yang penting dan menarik untuk ditinjau dari segi teori dan praktisnya. Ide dasar yang melatar belakangi teori ini adalah bahwa setiap persoalan program linear mempunyai suatu program linear lain yang saling berkaitan yang disebut dengan dual. Demikian sehingga solusi pada persoalan semula yang disebut dengan primal juga memberi solusi pada dualnya. Pendefinisian dual ini akan tergantung pada jenis pembatas, tanda-tanda variabel, dan bentuk optimasi dari persoalan primalnya. Akan tetapi karena setiap program linear harus dibuat dalam bentuk standar terlebih dahulu sebelum modelnya dipecahkan, maka pendefinisian model akan secara otomatis meliputi ketiga hal tersebut. Jadi sekarang konsep dualitas sensitivitas. Setiap variabel keputusan dalam pemrograman linear memiliki dualitas yang terkait. Dualitas sensitivitas mengukur seberapa besar perubahan dalam nilai optimal yang dihasilkan oleh perubahan kecil dalam fungsi tujuan atau pembatas. Dualitas sensitivitas pada fungsi tujuan. Misalkan kita memiliki pemrograman linear dengan fungsi tujuan Z sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 tambah sampai dengan Cn Xn. Dualitas sensitivitas pada fungsi tujuan mengukur seberapa sensitif nilai solusi optimal terhadap perubahan dalam koefisien fungsi tujuan, yaitu C1 X1 sampai Cn. Jika kita meningkatkan atau mengurangi koefisien fungsi tujuan, berapa perubahan yang diharapkan dalam nilai solusi optimal. Dualitas sensitivitas pada pembatas. Misalkan kita memiliki
pemrograman linear dengan pembatas A1, X1 tambah A2, X2 sampai AN, XN kurang dari sama dengan B. Dualitas sensitivitas pada pembatas mengukur seberapa sensitif nilai solusi optimal terhadap perubahan dalam koefisien pembatas, yaitu A1, A2 sampai AN atau batas atas pembatas yaitu B. Jika kita meningkatkan atau mengurangi koefisien pembatas atau batas atas, berapa perubahan yang diharapkan dalam solusi nilai optimal dalam nilai solusi optimal. Interpretasi dualitas sensitivitas. Dualitas sensitivitas dapat memberikan informasi penting dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika dualitas sensitivitas untuk pembatasan tertentu sangat tinggi, itu berarti solusi optimal sangat sensitif terhadap perubahan dalam pembatasan tersebut. Informasi ini dapat membantu manajer dalam merencanakan kebijaksanaan perubahan atau mengatasi risiko dalam pemrograman linear. Contoh numerik. Jadi contoh numerik sederhana untuk memahami dualitas sensitivitas yaitu pemrograman linear fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 2x1 tambah 3x2. Pembatasnya yaitu 3x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 12. Bagaimana perubahan kecil dalam koefisien fungsi tujuan atau pembatas mempengaruhi nilai solusi optimal? Setelah analisis dualitas sensitivitas, kita menemukan dualitas sensitivitas pada koefisien fungsi tujuan utama, yaitu 2. Dualitas sensitivitas pada koefisien pembatas yaitu 0,75. Artinya jika koefisien tujuan utama meningkat 1 unit, nilai solusi optimal akan meningkat sebesar 2 unit. Jika koefisien pembatas meningkat 1 unit, solusi optimal akan meningkat sebesar 0,7 unit. 0,75 unit. Oke, perkenalkan nama saya Sabit Musin dengan NIM F521 21025. Kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian UAS dalam bagian pemrograman sasaran. Jadi pemrograman sasaran ini atau goal programming adalah metode pemrograman matematis yang digunakan untuk mengatasi situasi di mana terdapat beberapa tujuan yang saling bertentangan. Tujuan dari pemrograman sasaran adalah untuk mencapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan yang berbeda. Untuk kasus-kasus dalam pemrograman sasaran yaitu yang pertama ada non-preemptive goal programming, yaitu semua sasaran dapat dibandingkan tingkat kepentingannya melalui bobot. Kemudian ada preemptive goal programming yang dimana tingkat kepentingan sasaran dinyatakan dengan prioritas. Di sini terdapat rumus dari non-preemptive goal programming yaitu fungsi tujuan Z sama dengan sigma WI plus DI plus tambah WI minus DI minus dengan pembatas sigma A IJ XJ dikurangi DI plus kurang DI minus. Kemudian sama dengan BI dan I. Kemudian XJ DI plus DI minus lebih dari sama dengan 0 I, J. Ini contoh studi kasus yang dimana PT XYZ sedang mempertimbangkan untuk memproduksi 3 produk baru untuk menggantikan produk lamanya. Manajemen mempertimbangkan 3 faktor utama dalam pengembangan produk baru. Yang pertama yaitu profit jangka panjang, yang kedua stabilitas jumlah tenaga kerja, yang ketiga jumlah investasi modal. Kemudian manajemen menetapkan 3 sasaran. Yang pertama, mencapai profit jangka panjang minimal 125 miliar rupiah, kemudian mempertahankan jumlah tenaga kerja pada jumlah 40.000 orang, dan mempertahankan investasi modal maksimal 55 miliar. Nah, adapun bobot penalti, manajemen menetapkan bobot penalti itu masing-masing 5 untuk kegagalan pencapaian sasaran profit, 2 untuk kegagalan pencapaian level tenaga kerja di atas sasaran, 4 untuk kegagalan pencapaian level tenaga kerja di bawah sasaran, 3 untuk kegagalan pencapaian level investasi modal. Dan
Di sini terdapat faktor kontribusi sistem sasaran dan bobot penalti dari profit jangka panjang, level tenaga kerja, dan investasi modal. Yang dimana pada profit jangka panjang terdapat pada produk 1 kontribusi satuannya yaitu 12, pada produk 2 yaitu 9, pada produk 3 itu 15, dengan sasaran lebih dari sama dengan 125 miliar. Berdasarkan dari kontribusi satuan dan sasaran yang sudah ada, dapat ditetapkan bobot penaltinya yaitu sebanyak 5. Kemudian untuk level tenaga kerja terdapat kontribusi satuan yaitu produk 1 5, produk 2 3, dan produk 3 4 yang dengan sasaran 100 orang. Dari kontribusi satuan dan sasaran tadi dapat ditetapkan bobot penaltinya yaitu 2 plus 2 dan minus 4. Kemudian investasi modal terdapat kontribusi satuan yaitu pada produk 1 yaitu 5, produk 2 itu 7, dan produk 3 itu 8 dengan sasaran kurang dari sama dengan 55 miliar, yang dimana sesuai dengan bobot penaltinya yaitu akan diberi penalti 3. Kemudian dimasukkan pada perhitungan berikut, yang dimana pada sasaran profit terdapat 12x1 tambah 9x2 tambah 15x3 lebih dari sama dengan 125. Untuk sasaran tenaga kerja yaitu 5x1 tambah 3x2 tambah 4x3 sama dengan 40, yaitu sasaran tenaga kerja. Kemudian untuk sasaran investasi modal yaitu 5x1 tambah 7x2 tambah 8x3 kurang dari sama dengan 55. Nah, dari subjek tadi dimasukkan kepada nilai Z yaitu 5 kurung 12x1 tambah 9x2 tambah 15x3 dikurangi 125 pangkat minus ditambah dengan 2 dalam kurung 5x1 tambah 3x2 tambah 4x3 dikurangi 40 yaitu pangkat plus tambah 4 dalam kurung 5x1 tambah 3x2 tambah 4x3 dikurangi 40 pangkat minus tambah 3 5x1 tambah 7x2 tambah 8x3 dikurangi 55 pangkat minus. Berdasarkan data tadi, introduksi variabel pembantunya yaitu D1 sama dengan 12x1 tambah 9x2 tambah 15x3 dikurangi 125. Untuk D2-nya, 5x1 tambah 3x2 tambah 4x3 dikurangi 40. Dan untuk D3-nya sama dengan 5x1 tambah 7x2 tambah 8x3 dikurangi 55. Untuk komponen positif dan negatifnya yaitu untuk D1 plus kurang D1 minus D2 dan sama untuk seterus ke bawahnya, dan kemudian sebelah kanannya untuk D1 plus lebih dari sama dengan 0, D1 minus lebih dari sama dengan 0, sama untuk D2 dan D3-nya. Kemudian dilakukan minimasi yaitu Z sama dengan 5D1 pangkat minus tambah 2D2 plus tambah 4D2 minus tambah 3D3 plus dengan pembatas 12x1 tambah 9x2 tambah 15x3 dikurangi D1 plus tambah D1 minus sama dengan 125. Kemudian 5x1 tambah 3x2 tambah 4x3 dikurangi D2 plus tambah D2 minus sama dengan 40. Kemudian 5x1 tambah 7x2 tambah 8x3 dikurangi D3 plus tambah D3 minus sama dengan 55. Berdasarkan tadi, paling bawahnya yaitu XJ lebih dari sama dengan 0. Kemudian DK plus lebih dari sama dengan 0. DK minus lebih dari sama dengan 0. Jadi J sama dengan 1, 2, 3. K sama dengan 1, 2, 3. Kemudian masuk ke pemecahan dengan metode simplex, yaitu X1 sama dengan 25/3, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 5/3. Yaitu kemudian D1 plus sama dengan 0, D1 minus sama dengan 0, D2 plus sama dengan 25/3, D2 minus sama dengan 0, D3 plus sama dengan 0, D3 minus sama dengan 0. Z sama dengan 16, 2/3. Jadi sasaran pertama dan ketiga adalah sudah terpenuhi. Kemudian yang belum yaitu sasaran kedua atau level tenaga kerja yang tidak terpenuhi, di mana terjadi kelebihan jumlah tenaga kerja sebanyak 833 orang.
Nah, ini untuk preemptive goal programming-nya, yang dimana terdapat prioritas faktor sasaran dan bobot penalti dan dimana pada prioritas pertama faktornya yaitu level tenaga kerja itu kurang dari sama dengan 40 dengan bobot penalti sama dengan 2. Dan masih pada prioritas pertama yaitu faktor investasi modal yaitu kurang dari sasarannya kurang dari sama dengan 55 dengan bobot penalti sebanyak 3. Untuk prioritas kedua, yang pertama faktor profit jangka panjang dengan sasaran lebih dari sama dengan 125 dengan bobot penalti sama dengan 5, dan faktor level tenaga kerja yang dimana sasarannya lebih dari sama dengan 40 dengan bobot penalti sama dengan 4. Kemudian kita masuk ke prosedur pemecahan masalah preemptive goal programming, di mana yang pertama itu ada sequential procedure dan streamed line procedure. Kita masuk ke sequential procedure. Pada sequential procedure yaitu langkah pertama, pecahkan masalah penguraman sasaran yang hanya mencakup sasaran dengan prioritas pertama dengan menggunakan metode simplex biasa. Kemudian jika diperoleh solusi optimal yang unik, maka berhenti. Jika tidak atau terdapat solusi alternatif, maka lanjut ke langkah 2. Pada angka 2, jika Z sama dengan 0, maka tambahkan sasaran dengan prioritas kedua. Kemudian variabel pembantu yang menunjukkan penyimpangan dari sasaran prioritas pertama dihilangkan dari model. Kemudian jika Z lebih dari 0, maka tambahkan sasaran dengan prioritas kedua. Kemudian tambahkan pembatas yang menunjukkan bahwa fungsi tujuan harus sama dengan Z, yaitu menghilangkan komponen yang mencakup sasaran prioritas pertama dari fungsi tujuan dan tahap kedua. Kemudian jika diperoleh solusi unik atau tidak ada lagi sasaran dengan prioritas yang lebih rendah, maka berhenti. Jika tidak, ulangi langkah 2. Kemudian sequential procedure, cuman di sini minimasinya yaitu Z sama dengan 2D2+ tambah 3D3+ dengan pembatas 5x1 tambah 3x2 tambah 4x3 kurang D2+ tambah D2- sama dengan 40. Kemudian 5x1 tambah 7x2 tambah 8x3 kurang D3+ tambah D3- sama dengan 55. Kemudian XJ lebih dari sama dengan 0, DK plus lebih dari sama dengan 0, DK minus lebih dari sama dengan 0. Jadi sama dengan 123K, 123, K sama dengan 23. Solusi optimal alternatifnya itu D2 plus sama dengan 0, D3 plus sama dengan 0, Z sama dengan 0. Kemudian kemudian minimasinya lagi, yaitu Z sama dengan 5D1 minus tambah 4D2 minus dengan pembatas 12x1 tambah 9x2 tambah 15x3 kurang D1 minus plus tambah D1 minus sama dengan 125. Kemudian 5x1 tambah 3x2 tambah 4x3 tambah D2 minus sama dengan 40. 5x1 tambah 7x2. Tunggu masih mengatur posisi kamera. 5x tambah 7x2 tambah 8x3 tambah D3 minus sama dengan 55. Kemudian XJ lebih dari sama dengan 0, DK plus lebih dari sama dengan 0, DK minus lebih dari sama dengan 0 dengan J sama dengan 123, K sama dengan 123. Nah, untuk kemudian solusi optimal yang unik yaitu X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 3, 3/4. D1 plus sama dengan 0, D1 minus sama dengan 8, 3/4, D2 plus sama dengan 0, D3 minus sama dengan 0. Jadi, untuk nilai Z-nya itu 43, 3/4. Dari kedua sasaran dalam prioritas pertama terpenuhi dan sasaran tidak terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja terpenuhi, tetapi sasaran profit jangka panjang tidak terpenuhi. Dan masuk ke streamed line procedure. Pada streamed line procedure ini, untuk langkah-langkahnya itu
Metode simplex dijalankan satu kali jika hanya dua prioritas, yaitu prioritas pertama yaitu M, kemudian prioritas kedua yaitu 1. Jika terdapat K prioritas yaitu M1, M2, dan seterusnya sehingga MK-1, dan kemudian 1. Kemudian minimasi Z sama dengan 5D1 minus tambah 2MD2 plus tambah 4D2 minus tambah 3MD3 plus dengan pembatas 12X1 tambah 9X2 tambah 15X3 dikurangi D1 plus tambah D1 minus sama dengan 125. Kemudian 5X1 tambah 3X2 tambah 4X3 dikurangi D2 plus tambah D2 minus sama dengan 40. 5X1 tambah 7X2 tambah 8X3 dikurangi D3 plus tambah D3 minus yaitu sama dengan 55. Kemudian XJ lebih dari sama dengan 0, DK plus lebih dari sama dengan 0, DK minus lebih dari sama dengan 0. J sama dengan 123, K sama dengan 123. Di atas minimasi dan batas tersebut dikerjakan dengan metode simplex reguler. Kemudian kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat atau integer programming adalah cabang dari pemrograman matematis yang khusus mengoptimalkan fungsi objektif dengan variabel keputusan yang dibatasi untuk mengambil nilai-nilai bilangan bulat. Dalam pemrograman bilangan bulat, variabel keputusan hanya dapat mengambil nilai-nilai bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Masalah pemrograman bilangan bulat seringkali muncul dalam situasi di mana solusi yang diinginkan harus berupa bilangan bulat, misalnya dalam perencanaan produksi, penugasan tenaga kerja, pengangkutan, atau pengelolaan inventaris. Jenis-jenis integer programming yaitu pure all integer programming atau pengelolaan bilangan bulat murni. Kemudian apabila seluruh variabel keputusan dari permasalahan programming harus berupa bilangan bulat atau positif atau nol, dalam hal ini asumsi divisibilitas dari program linearnya hilang sama sekali. Yaitu minimize Z sama dengan 3X1 tambah 5X2 subject to 2X1 tambah 4X2 lebih dari 94, 3X1 tambah 2X2 lebih dari 95, X1 X2 lebih dari 0, X1 X2 integer. Kemudian mixed integer programming atau pemrograman bilangan bulat campuran. Apabila hanya terdapat sebagian dari variabel keputusan dari permasalahan program linear yang diharuskan berupa bilangan bulat positif atau nol, dalam hal ini asumsi divisibilitasnya melemah. Contoh, maksimasi Z sama dengan 6X1 dikurangi 4X2. Subject to X1 tambah X2 dikurangi sama dengan kurang dari sama dengan 2. Minus 3X1 dikurangi 2X2 kurang dari sama dengan 12. X1 X2 lebih dari sama 0, X2 integer. Kemudian program linear relaksasi. Program linear relaksasi merupakan bentuk program linear yang beroleh dengan mengabaikan pembatas integer. Sebagai contoh adalah permasalahan program bilangan bulat di bawah ini. Minimize Z sama dengan 3X1 tambah 5X2. Subject to 2X1 tambah 4X2 lebih dari sama dengan 4. Kemudian 3X1 tambah 2X2 lebih dari sama dengan 5. X1 X2 lebih dari sama dengan 0. X1 X2 integer. Program yang bisa dari permasalahan di atas itu minimize-nya Z sama dengan 3X1 tambah 5X2 subject to 2X1 tambah 4X2 lebih dari sama dengan 4, 3X1 tambah 2X2 lebih dari sama dengan 5, X1 tambah X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian metode pemecahan programan bilangan bulat. Itu metode grafis metode grafis. Metode yang pertama itu metode grafis. Jadi metode ini sama seperti metode pemecahan dalam program linear dalam bentuk grafis. Namun tambahan pembatas teknik keputusan variabel keputusan sebagian atau semua berupa bilangan bulat. Kemudian yang kedua yaitu metode round off. Metode ini memberikan cara konvensional terhadap permasalahan program bilangan bulat, yakni melakukan pembulatan round off terhadap solusi optimal bila dimungkinkan. Kemudian yang ketiga yaitu metode branch and bound. Metode ini dilakukan dengan mengibaratkan suatu permasalahan sebagai pohon atau tree. Kemudian permasalahan tersebut dibagi atau dibuat percabangannya ke dalam subset yang lebih kecil. Jadi sekian dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.